Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Dewi, NPM 210301236, Prodi Ekonomi Syariah, kelas B mata kuliah Islam dan Ekonomi Pembangunan. Dosen pengampu Ibu Hermanita SEMMM. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab 1 sampai bab 4. Bab 1 yaitu strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Ketiga, stabilitas nasional yang mantap, sehat, dan dinamis. Yang ke indikator keberhasilan pembangunan. Indikator ekonomi meliputi produk nasional bruto, indikator non-ekonomi yang terdiri dari Human Development Index, Human Development Index berdasarkan atas 3 tujuan pembangunan: usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca, penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan daya beli mata uang masing-masing. Beberapa indikator lainnya, garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang menunjukkan batas minimal kelangsungan hidup manusia. Yang B, kebutuhan dasar minimum. Kebutuhan minimum untuk pedesaan bila pengeluaran rumah tangga. C, kriteria Bank Dunia mengukur tingkat ketimpangan dalam pendapatan suatu masyarakat atau negara dalam kelompok. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. A. Teori Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap, yaitu berurutan: 1. Masa perburuan, 2. Masa peternakan, 3. Masa bercocok tanam, 4. Masa perdagangan, 5. Tahap perindustrian. Teori Karl Marx dalam bukunya Escape Elofi pembangunan masyarakat menjadi 3. Teori Rostow. 1. Masyarakat tradisional, 2. Persyaratan lepas landas, 3. Tahap lepas landas, 4. Tahap gerak menuju kematangan, 5. Tahap konsumsi massa tinggi. Masyarakat tradisional, masyarakat yang masih menggunakan cara-cara produksi yang relatif primitif. Secara hidup masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pemikiran yang tradisional. Tahap lepas landas. Berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif di 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto. Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Adanya atau terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan segala gejolak-gejolak atau membuat perluasan di sektor modern. Potensi ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas. Tahap gerak menuju kematangan. Tahap konsumsi massa tinggi. Masa ini pendapatan real kapital meningkat sampai pada suatu titik di mana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi. Kritik Simon Chris 1989 ada kemiripan dan perbedaan teori Rostow dan teori Karl Marx. Kemiripan kesamaan. 1. Kedua teori tersebut menginterpretasikan evolusi sosial
khususnya di sektor ekonomi. Kedua, mencoba mengeksplorasi permasalahan dan konsekuensi dari pembangunan sosial yang dilakukan. Ketiga, kedua ekonomi tersebut menyadari bahwa perubahan sistem ekonomi pada dasarnya merupakan konsekuen logis dari perubahan bahan dibanding politik, kebudayaan, dan sosial. Teori perubahan struktural. Ada 3 teori behaviorisme sosial, teori pembangunan Arthur Lewis, ketiga Holzhauer, teori pola pembangunan. Yang distribusi pendapatan dan kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah. Kedua, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang perubahannya dengan kenaikan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Yang B, karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Kemajuan teknologi merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Maka untuk merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru, perlu melakukan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Maka inovasi teknologi harus diikuti inovasi sosial. Bila tidak akan seperti lampu tanpa listrik. Artinya untuk terwujudnya potensi harus ada inputnya. Distribusi pendapatan. Pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan, penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan. 1. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Kedua, inflasi di mana pendapatan uang pertambahan tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produk barang-barang. Ketiga, ketidakmerataan pembangunan antara daerah. Keempat, investasi kebanyakan di proyek padat modal. Kelima, rendahnya mobilitas sosial. Keenam, kebijakan industri substitusi adalah usaha-usaha golongan kapitalis. Yang keenam, memburuknya nilai tukar. Kemiskinan secara ada 3 kemiskinan. Kemiskinan secara mikro. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemikiran sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketidakkemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan. Indikator kemiskinan. 1. Tingkat konsumsi beras. Yang kedua, tingkat pendapatan. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan. Pembangunan pertanian. Saat ini sektor pertanian masih berperan dalam pengembangan ekonomi serta pengurangan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian yang telah diberi industri dalam pengurangan. B. Pembangunan SDM, sumber daya manusia, dilakukan dengan perbaikan akses terhadap bidang pendidikan.
Bab 2 Ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Ciri khas ekonomi pembangunan Islam ke-1 aspek sumber. Ada 2 sumber untuk mengalami konsep-konsep, yaitu sumber wahyu. 1. Aspek isi sistem perekonomian yang utuh. Ciri khas ekonomi pembangunan Islam kedua, tata nilai fundamental, tata nilai yang seharusnya menunggal pada diri manusia. Yang kedua, tata nilai instrumental, tata nilai yang seharusnya menunggal pada diri manusia yang khusus berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Ciri khas ekonomi pembangunan Islam ketiga, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya lainnya. Ciri khas ekonomi pembangunan Islam keempat, suasana lingkungan hidup yang harmonis. A. Ukhuwah Islamiyah, pemerintah yang adil, bersih, stabil, penyelesaian terhadap tindak pidana secara efektif, pengaturan semua sistem dan subsistem, penyelenggaraan sistem hukum yang menjamin. Prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. Pembentukan Baitul Ma'al sebagai salah satu bentuk efektif mendorong roda pembangunan ekonomi segera. Yang B. Penarikan jis dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayar bagi zakat. Bab 3 Bab 3 Sejarah perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Aikos, kebutuhan, artinya kebutuhan hidup manusia. Nomos, artinya upaya atau tindakan manusia. Jadi ekonomi adalah segala upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pandangan ekonomi dari segi filsafat dan etika. Aristoteles berpendapat bidang studi ekonomi adalah bidang studi tentang kekayaan. Menurutnya, uang mempunyai 3 fungsi: alat tukar, pengukar nilai, penimbun kekayaan. Merkantilisme, pedagang. Sumber kemakmuran adalah perdagang, uang adalah sumber kekuasaan. Kebijaksanaan menurunkan pajak dengan demikian melestarikan dan produksi akan terdorong naik dan akan meredakan inflasi dan pengangguran. Pembangunan ekonomi nasional. Pada periode ini lahir perusahaan negara hasil pengambilan alihan dari penjajahan perekonomian kita bertumbuh pada perkebunan modern yang ada di Jawa dan Sumatera. Ekonomi terpimpin. Pada masa ini perekonomian Indonesia memburuk karena pada masa ini politik dijadikan panglima dan pembangunan ekonomi diarahkan kepada pembangunan politik. Akhirnya pemerintah Orde Baru merubah kebijaksanaan ekonomi tertutup menjadi terbuka. Demokrasi ekonomi. Lahir pemerintah Orde Baru yang terdekat melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ekonomi bonanza minyak. Ekonomi pasca bonanza minyak. Pembangunan ekonomi maju pesat ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Bab 4 Ekonomi pembangunan
kesatuan yang menyeluruh dan terorganisasi dari suatu atau lebih bagian yang disebut subsistem. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi, 2. Keleluasaan berkompetisi, 3. Peranan pemerintah. Beberapa sistem perekonomian dianut di berbagai negara: sistem perekonomian kapitalisme, sistem perekonomian sosialisme, sistem perekonomian Pancasila. Sistem perekonomian kapitalisme adalah keleluasaan yang sangat longgar bagi setiap orang untuk memiliki faktor-faktor tersebut. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi moral agama, sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik itu individu atau kelompok, selalu dilandasi oleh kekuatan moral dan etika tradisional, yaitu Pancasila. Ciri-ciri ekonomi Pancasila: periode ekonomi digerakkan oleh kekuatan moral dan etika tradisional. Nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijakan pelaksanaan. Koperasi merupakan contoh dari bentuk BU dengan sistem ekonomi kekeluargaan. Ajas usaha dan keluargaan dicerminkan pada usaha koperasi dan tertuangnya pada pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama-sama berdasarkan azas keluarga. Azas kebersamaan diilhami oleh sila kedua dari Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam demokrasi, ekonomi harus dihindari ciri-ciri negatif berikut: sistem prefik-liberalisme, sistem etatisme. Nah, itulah dari presentasi saya. Terima kasih. Apabila ada salah atau tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.